Halo teman-teman, saya Fasya Ramadina Lesmana. Saya akan membahas sedikit tentang B2B e-commerce. Mungkin kita sudah familiar dengan e-commerce, namun tahukah kamu, di dalam e-commerce masih terbagi ke dalam beberapa bagian, seperti yang sering kita gunakan untuk menjual produk atau membelinya, itu termasuk jenis B2C, yang artinya business to consumer. Adapun jenis lainnya yaitu seperti B2B, business to business, B2G, business to government, C2C, consumer to consumer, dan masih banyak lagi. Yang akan kita bahas di video kali ini yaitu tentang B2B e-commerce. B2B atau business to business e-commerce adalah sebuah bisnis atau platform online dengan segala bentuk transaksi secara online yang dilakukan antar perusahaan atau bisnis to bisnis. Jadi, pihak yang terlibat dalam proses transaksi ini adalah sesama perusahaan, baik untuk kebutuhan produk maupun jasa tertentu. Transaksi dengan e-commerce B2B ini bisa terjadi misalnya pada bisnis industri. Untuk menghasilkan produknya, maka industri tersebut akan membeli bahan baku dari perusahaan lain. Dengan begitu, proses produksi dan transaksi tersebut dikatakan sebagai business to business. Fokus toko online B2B adalah menciptakan peluang bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, situs B2B tidak cepat-cepat meminta pelanggan untuk segera melakukan pembayaran. B2B e-commerce mengarahkan pelanggan ke tim sales untuk negosiasi lebih lanjut. Sales diminta untuk menghadirkan kemungkinan untuk pembelian berulang di masa depan. Oleh karena itu, pembeli mungkin saja mendapat harga yang berbeda sesuai perjanjian, riwayat pembelian, dan faktor-faktor lainnya. Kemudian ada contoh lain, ketika sebuah perusahaan ingin melakukan pembelanjaan barang tertentu, misalnya komputer, kita tidak dapat menemukan komputer tersebut dalam jumlah yang banyak ketika kita melakukannya di e-commerce B2C. Untuk memenuhi hal tersebut, kita bisa menggunakan jenis bisnis e-commerce B2B. Selain hal ini, transaksi dalam e-commerce ini dapat tergolong lebih mudah, aman, cepat, dan pastinya harganya di bawah pasar B2C. Karena kemungkinan besar ketika kita berbelanja barang untuk keperluan bisnis, kuantitinya akan besar dan otomatis mendapat harga grosir atau diskon. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri ternyata sudah cukup banyak perkembangan perusahaan e-commerce B2B menguntungkan untuk dimanfaatkan. Contohnya yaitu seperti Credible, Rolali.com, Monotaro ID, mbis.co.id, atau asiku.com. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan tertutup. Sayangnya di Indonesia, model bisnis e-commerce B2B belum tergarap maksimal oleh para pelaku bisnis. Contoh transaksi B2B yaitu seperti brand Samsung yang merupakan salah satu pemasok brand Apple dalam memproduksi iPhone. Apple juga menjalin hubungan B2B dengan perusahaan seperti Intel, Panasonic, dan produsen semikonduktor Micron Technology. Dari penjelasan tersebut, ada beberapa kelebihan B2B yaitu seperti efisiensi proses dengan otomatisasi yang akan meminimalisir human error. Kemudian biaya relatif rendah dan murah, memberikan akses informasi dengan mudah, kemudian jangkauan pasarnya yang luas. Namun, di balik kelebihan-kelebihan tersebut, pasti ada tantangan yang dihadapi oleh jenis B2B e-commerce ini, seperti transaksi rumit dan kompleks. Kemudian, proses negosiasi harga juga rumit.
Kemudian pelanggan B2B seringkali membutuhkan layanan yang lebih personal dibandingkan pelanggan B2C. Kemudian rumitnya mengintegrasi sistem. Yang terakhir, transaksi B2B seringkali melibatkan data sensitif seperti informasi keuangan dan data pelanggan, sehingga karyawan memerlukan pelatihan tambahan untuk menggunakan platform e-commerce B2B ini. Beberapa fitur yang harus dimiliki atau dilihat lebih jauh oleh B2B yaitu ada informasi detail mengenai produk, termasuk spesifikasi teknis, gambar berkualitas tinggi, dan video demonstrasi. Yang kedua yaitu opsi untuk mengkustomisasi produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan seperti ukuran, warna, atau bahan. Yang ketiga yaitu ada pengelompokan produk yang logis dan mudah dinavigasi untuk mempermudah pencarian. Yang keempat yaitu menawarkan harga grosir yang menarik untuk pembeli dalam jumlah besar. Yang kelima ada integrasi dengan sistem Enterprise Resource Planning untuk sinkronisasi data inventaris. Adapun faktor-faktor yang mendorong Indonesia untuk mengadopsi e-commerce B2B ini. Yang pertama ada faktor peningkatan penggunaan internet, yang dimana semakin banyak perusahaan yang memiliki akses internet dan memahami manfaat dari teknologi digital tersebut. Yang kedua ada faktor pandemi COVID-19, yang dimana pandemi ini mendorong percepatan digitalisasi dalam berbagai sektor termasuk B2B ini. Yang ketiga ada faktor dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri memberikan dukungan terhadap pengembangan e-commerce termasuk e-commerce B2B ini. Yang keempat yaitu munculnya platform e-commerce B2B lokal. Bermunculnya platform e-commerce B2B lokal ini disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kelebihan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih.